Perjalanan ngebolang kita kali ini disertai dengan cerita baik dan juga disertai dengan cerita sedih, guys. Oke, ceritanya diawali dengan stok persayuran kita di rumah itu sudah habis, guys. Akhirnya mama aku mengajak kita buat pergi ke ladang. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari lama, pastinya kalian sudah hafal sekali dengan lokasi yang setiap kali aku lewati. Nah, yang pertama seperti biasa ini adalah salah satu lokasi tempat perhentian kita. Ini juga salah satu kebun kita ya, guys. Jadi sebelum sampai ke ladang yang biasa kita panen sayur mayurnya, kita biasa berhenti di tempat ini dulu buat beristirahat sebentar. Dan sebelum lanjut perjalanan ke ladang, aku mengambil terlebih dahulu daun ubi singkong kita yang berada di kebun ini, karena di ladang yang akan kita kunjungi kita tidak menanam ubi singkong di sana. Gak tahu mama aku kenapa dia nggak tanam. Ya mungkin karena di kebun kita yang lainnya juga udah banyak kali ya, guys. Dan singkat cerita ini kita udah mau lanjut perjalanan. Kemudian aku itu salpok sekali dengan pohon jengkol kita yang ada di kebun ini. Aku melihat pohon-pohon ini sudah mengeluarkan banyak sekali bunga, guys. Tandanya tidak lama lagi kita akan musim jengkol. Dan aku sangat senang sekali melihat pohon jengkol kita ini karena bunganya yang begitu lebat. Karena aku adalah salah satu orang yang sangat menyukai buah jengkol. Nah, ini yang aku maksud cerita baik kita hari ini, karena banyak sekali pohon jengkol kita, hampir semua yang ada di kebun ini berbunga. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, apakah kalian juga ada di tim yang sama, yaitu penyuka buah jengkol? Siapa tahu ketika panen nanti aku bisa berbagi dengan kalian, guys. Pantau terus video dari aku ya, guys, sampai buah jengkolnya bisa dipanen. Oke, ini kita udah lanjut perjalanan. Ketika kami sudah hampir sampai di ladang yang akan kami kunjungi, kami dikagetkan dengan pohon-pohon yang pada tumbang di tengah jalan dan akhirnya memotong setiap perjalanan kami. Dan kita harus membersihkan terlebih dahulu pohon-pohon yang tumbang di tengah jalan ini baru kita bisa lewat, guys. Dan ternyata semakin kita mendekati ladang kita, semakin banyak juga pohon yang tumbang. Dan fix semua penyebab pohon tumbang ini yaitu angin ribut. Kita tidak tahu pastinya kapan terjadi angin ributnya, tapi yang jelas ini masih beberapa hari yang lalu, guys. Dan aku ingat-ingat kemarin juga ada turun hujan lebat di desa kita disertai dengan angin. Tetapi angin yang terjadi di desa kita tidak sampai menumbangkan pohon seperti ini ya, guys. Dan ini yang aku maksud cerita sedih kita ngebolang hari ini, karena tempat kejadian pohon tumbang dan patah ini adalah di tempat yang biasa kita buat beristirahat, guys. Dan sepertinya angin ribut yang terjadi di sini emang sekuat itu dan sekencang itu, guys, sampai ini pohonnya itu tercabut dari tanah. Tidak hanya satu pohon yang tercabut, tetapi lebih dari itu. Dan kemarin aku tidak sempat buat menghitung ada berapa pohon yang tercabut dari tanahnya, karena selain tercabut banyak sekali juga yang patah. Dan yang paling menyedihkan yaitu kita melihat pondok darurat kita sudah tertutup dan tertimbun semua pohon-pohon besar ini, guys. Dan kita peruntungkan sekali ketika kejadian angin ributnya kita tidak berkunjung ke ladang ini. Tidak bisa dibayangkan betapa ngerinya kalau kita lagi berada di sini, guys. Selain di lokasi ini tempat kita beristirahat, kita juga pernah memakai lokasi